Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mrs. Navlog. Nah, di video kali ini ya teman-teman Bunda Panda, aku tidak share tentang aktivitas daily life aku seperti biasa, tapi kali ini aku mau share tentang pengalaman aku selama aku nge-YouTube ya dari nol sampai aku daftar monetisasi. Nah, teman-teman Bunda Panda, apa kabarnya teman-teman Bunda Panda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberikan limpahan rezeki dan selalu diberikan kesuksesan. Nah, teman-teman, disclaimer ya, ini aku tidak bermaksud untuk menggurui. Aku juga tidak bermaksud untuk sombong gitu ya, karena aku sudah dimonetisasi, tapi ini sekedar untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalamanku ini itu bisa bermanfaat gitu ya untuk para youtuber pemula, untuk bisa lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channelnya. Nah, pertama kali aku nge-YouTube itu dari tahun 2017 ya teman-teman Bunda Panda, lama sekali ya. Kalau bahasa ini ya tuh channelnya udah karatan gitu ya. Tapi nggak masalah ya, ini membuktikan bahwa walaupun channelnya udah lama, tapi kenyataannya bisa dimonetisasi. Jadi jangan pantang menyerah bagi youtuber pemula yang channelnya itu udah lama terus belum monet, itu jangan menyerah ya, harus berjuang sampai monet ya. Nah, di tahun 2017 itu saya belum aktif ya, itu baru bikin akunnya. Terus saya mulai membuat video itu di tahun 2019. Jadi tepatnya waktu zaman COVID ya, zaman dulu kena COVID corona itu ya. Nah, itu zaman itu memang seorang guru itu dituntut untuk membuat video pembelajaran ya, bukan dituntut ya, tapi karena keadaan yang membuat gimana caranya itu kita bisa menyampaikan materi gitu dengan tidak tatap muka langsung gitu ya, tapi melalui media sosial gitu. Dan aku menggunakan YouTube ya untuk bisa mentransfer ilmuku ya, itu melalui YouTube gitu, pembelajarannya melalui media pembelajaran YouTube. Nah, awal mulanya gitu aku tuh tidak membuat video tentang daily life, tentang kegiatan ibu rumah tangga, itu tidak ya, tapi aku membuat video pembelajaran karena aku mengajar bahasa Inggris, maka aku membuat video pembelajaran tentang materi-materi yang berhubungan dengan bahasa Inggris untuk murid-murid aku. Nah, selang beberapa tahun ya, dari tahun ke tahun gitu ya, dan tidak jaraknya itu ya tidak, pokoknya lama ya, jadi nggak ukuran sehari 2 hari gitu ya. Makanya saya bilang channel saya tuh channel yang karatan ya, channel yang cukup lama gitu ya. Nah, itu pun berkembangnya pelan-pelan ya kak, tiba-tiba langsung banyak subscriber gitu ya, pelan-pelan gitu untuk menaikkan subscriber itu gitu ya. Itu pun pertama kali channelku saya buat itu yang mensubscribe itu adalah para siswa-siswa aku ya. Nah, seperti itu ya teman-teman Bunda Panda. Terus dengan berkembangnya channel itu juga lambat gitu ya kan. Terus di tahun mulai aktif itu aku mulai di tahun 2023 ya, itu aku mulai aktif banget untuk upload video seperti itu ya. Terus bikin vlog,
yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, setelah aku analisa gitu ya, channelku ini kurang begitu berkembang gitu ya. Terus ada saudaraku yang melihat channel aku, membantu untuk melihat temanya itu yang cocok itu yang seperti apa, itu dilihat. Dan konten yang paling populer itu adalah konten tentang daily life. Jadi aku memutuskan untuk merubah ya channel aku ini menjadi satu tema gitu yang tentang daily life, tentang kegiatan ibu rumah tangga seperti itu ya. Nah, dulunya memang macam-macam gitu kontennya tuh, seperti tutorial, video pembelajaran, pokoknya review gitu-gitu ya, macam-macam gaduh-gaduh ya. Nah, tapi ternyata macam-macam tema itu malah membuat channel itu kurang berkembang. Dan akhirnya aku memutuskan untuk satu tema, yaitu daily life. Dan saya udah mulai aktif itu untuk menekuni vlog-vlog tentang daily life, karena aku melihat juga video-video dari bunda-bunda ya, itu yang walaupun pekerjaannya ya sederhana ya, seperti beres-beres, kemudian itu food prep dan sebagainya, itu ternyata ya bisa digaji dan bisa monet gitu ya, bisa monet dan mendapatkan gaji dari YouTube. Terus saya berpikir kenapa tidak aku mencobanya seperti itu ya. Lagian kalau bersih-bersih, beres-beres itu juga emang kegiatan sehari-hari gitu, dan saya rasa nggak begitu sulit untuk membuat vlognya seperti itu ya. Terus di tahun 2023 itu aku udah mulai aktif untuk live streaming. Nah, pertama kali aku live streaming itu ya teman-teman, bukan berarti langsung mahir gitu ya, enggak, karena tidak ada yang ngajarin aku untuk live streaming, jadi aku otodidak, aku mencoba sendiri untuk belajar live streaming. Di live streaming itu tak semulus yang dibayangkan. Pertama kali aku live streaming itu kebalik, kameranya itu kebalik ya teman-teman ya. Jadi pas penonton nonton video kita itu ya jadinya malah terbalik gitu ya, jadi harus memutar handphone dulu ya supaya nyaman untuk menontonnya seperti itu. Jadi nggak semulus seperti yang dibayangkan langsung bisa, itu enggak ya. Dan saya membuat video itu di aplikasi itu juga nggak langsung bisa ya, saya juga belajar step by step, itu otodidak, belajar melalui tutorial di YouTube, dari cara mengedit video, cara menambahkan video, terus memberikan emoticon dan sebagainya, itu belajar otodidak melalui tutorial di YouTube. Nah, terus saya terpacu untuk menambah jam tayang, yaitu dengan cara live streaming gitu ya. Nah, live streaming ini aku lakukan itu seperti makan obat ya. Kalau orang sakit itu kan makan obatnya 3 kali. Nah, ini aku juga itu melakukan hal yang sama. Jadi live streamingnya itu 3 kali ya. Pagi, siang, malam gitu ya. Atau pagi, sore, malam seperti itu. Dan alhamdulillah ya, jam tayangku mulai merangkak naik gitu ya, mulai dari 1000, 2000 seperti itu, kemudian 2000 lebih. Nah, mendekati 3000 itu aku mengalami semacam kayak mungkin kayak shock terapi gitu ya. Di angka mau menjelang 3000 aku jam tayangku tuh turun, dan itu membuat aku tuh seperti ingin menyerah dengan keadaan itu ya, karena udah sering live streaming, sudah setiap malam live streaming, tapi kenapa kok turun sebetulnya. Terusnya tuh sempat drastis juga gitu ya, dari angka 2900 itu kembali ke 2800. Dan menurut aku itu bukan suatu hal yang mudah ya untuk bisa tetap konsisten untuk mengupload dan live streaming, karena kalau lagi down itu rasanya males banget untuk live streaming ya. Cuman alhamdulillah aku walaupun aku tuh down, tapi aku tetap berusaha untuk live streaming, kemudian tetap up video seperti itu. Jadi ada pepatah yang mengatakan lelah boleh tapi menyerah jangan, seperti itu ya. Jadi
lelah boleh, menyerah jangan. Jadi alhamdulillah aku tetap eksis gitu ya, uploadnya tetap rutin setiap hari. Kemudian live streamingnya juga aku setiap hari ya, setiap malam ya, sekitar jam jam 9 ya gitu. Nah itu di terakhir-terakhir itu karena aku takut rontok jam tayangku, jadi aku live streamingnya cuma sekali, yaitu di jam 9. Dan ada hal-hal yang perlu dihindari ketika jam tayang kita itu, supaya tidak turun, kita tidak boleh membalas langsung komennya, membalas langsung dalam arti view kembali gitu ya. Kita harus punya jeda aman minimal tuh 1 hari seperti itu ya. Kalau misalnya cuma diselang beberapa jam boleh lah ya, tapi jangan langsung gitu ya, cuma beberapa menit langsung dikembalikan, itu nanti spam ya. Seperti itu ya teman-teman pengalaman aku. Semoga cerita dari pengalamanku ini bisa bermanfaat buat para youtuber pemula khususnya ya. Dan ada cerita ketika aku mau mendaftar monet itu, aku di angka jam tayangnya adalah 3 jam ya, lebih 3 jam ya. Nah kalau subscribernya udah cukup, tapi di jam tayang ini sangat mengkhawatirkan karena takutnya turun. Nah tapi nggak tahu ya kenapa aku nih benar-benar seperti saking semangatnya itu, aku tuh benar-benar memberanikan diri untuk daftar monetisasi di 3.000, di pakai jalur 3.000 ya. Nah di sore harinya aku setelah mengetahui kalau jam tayang aku naik dan aku lihat di YouTube Studio itu sudah ada simbol daftar aktif, jadi aku langsung daftar itu. Aku sambil melihat video tutorial yang dari teman-teman YouTuber itu, dan aku cari yang paling gampang, kemudian aku praktekkan. Nah, setelah aku melalui langkah pertama, aku melalui langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu aku disuruh untuk mengaitkan Google AdSense ke YouTube, dan alhamdulillah selang berapa jam itu sudah berhasil. Nah, langkah yang berikutnya ini aku disuruh untuk menunggu pihak YouTube menganalisa channel aku sudah layak apa belum untuk jadi partner YouTube. Nah, sembari aku menunggu, aku mengecek kembali video-video aku yang barangkali masih kena klaim hak cipta, dan ternyata benar ya. Aku cek lagi, ternyata masih ada 3 videoku yang masih kena klaim hak cipta di video panjang. Dan video yang pertama itu berhasil aku perbaiki, jadi tidak ada klaim hak ciptanya lagi. Terus yang kedua ini agak susah ya, nggak tahu kenapa. Terus aku rubah ke private dulu ya, pribadi. Setelah itu aku cek lagi, aku rubah bisukan suaranya, akhirnya alhamdulillah bisa. Kemudian yang ketiga ini yang paling bandel sendiri ya, videoku yang terakhir ini udah aku ganti lagu, udah aku hapus segmen, tidak bisa. Akhirnya ada muncul kayak aku cek itu tindakannya tuh dinonaktifkan karena klaimnya lagi diperiksa, seperti itu. Nah aku benar-benar panik banget ya, takut kalau aku hapus takut nanti turun jam tayang aku, dan turun juga subscriber aku, itu benar-benar kayak dilema banget. Nah terus aku tunggu beberapa jam itu, alhamdulillah itu notifikasinya itu udah normal kembali. Kemudian aku coba lagi untuk membisukan suaranya, dan alhamdulillah berhasil. Dan aku sangat senang sekali ya teman-teman ya. Nah kemudian di selang beberapa harinya aku cek lagi, kena aku uh, penasaran ya, kenapa kok belum ada tanda-tanda monet gitu ya. Akhirnya aku cek lagi itu malamnya, itu di short video itu ternyata masih ada subscribe satu yang belum belum aku ubah ya, masih kena klaim hak cipta. Nah kemudian aku cek lagi, ternyata itu lagunya yang bermasalah. Akhirnya aku bisukan lagi, dan alhamdulillah berhasil. Nah kemudian pas malamnya itu aku iseng-iseng aja, aku klik di studio, di YouTube studio aku, dan ternyata sudah ada tulisan Anda adalah partner YouTube kayak gitu. Dan aku sangat senang sekali ya teman-teman ya, perjuangan aku tuh nggak sia-sia karena aku sudah
berjuang dari nol sampai sekarang itu bukan perjuangan yang kaleng-kaleng gitu ya. Waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya itu udah aku curahkan untuk mengurus perkembangan YouTube aku nih sampai monet. Nah, setelah itu ada lagi. Nah, ketika malamnya itu aku live streaming, itu aku kan sudah monet ya, dan aku penasaran kenapa kok tidak muncul tanda apa namanya, tidak muncul tanda super tank atau dolarnya seperti itu. Kemudian aku penasaran ya, aku coba balik lagi ke YouTube dashboard tadi, aku cek di situ ternyata ada kalimat yang intinya pilih salah satu, misalnya berlangganan atau super tank itu diklik dulu. Jadi untuk menambah penghasilan itu tinggal pilih di antara pilihan tadi, dan aku memilih yang super tank tadi. Kemudian ada kayak misalnya persetujuan, tinggal diklik aja. Kemudian nanti kita cek lagi ketika untuk mengeceknya tuh aku mengecek dengan akun lain, terus aku masuk ke videoku sendiri. Nah itu udah aktif gitu ya dolarnya. Nah seperti itu ya teman-teman, itu hal-hal yang sepele yang mungkin bagi para youtuber pemula itu belum tahu gitu. Dan semoga apa namanya, dari cerita aku, pengalaman aku ini semoga bisa bermanfaat untuk para youtuber pemula yang mau mendaftar monet gitu ya, dan mengaktifkan super tag-nya. Nah teman-teman Bunda Panda, cukup sekian dulu pengalamanku uh, dari nol sampai mendaftar monetisasi. Semoga bermanfaat ya teman-teman Bunda Panda, dan semoga semua teman-teman yang menonton aku yang sedang mendaftar atau mengejar yang tayang, semoga diberikan kelancaran ya. Sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.